...1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Siliwangi 1922. Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 sebagai organisasi kejuangan dan juga kemasyarakatan yang bersifat independen dengan berdasarkan kepada Pancasila dan juga kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mempertegas eksistensi organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 sebagai organisasi kemasyarakatan yang bersifat mandiri dan juga independen, merupakan salah satu lembaga yang representatif, akan senantiasa dituntut untuk melakukan pembenahan, tentunya secara internal dalam tubuh organisasi melalui upaya pemantapan dan juga penanganan proses dari pengkaderan secara profesional dalam rangka menciptakan kader-kader ideologis yang memiliki komitmen dan juga integritas, dan juga memiliki kesiapan baik secara mental maupun konseptual dalam rangka bagaimana bisa mendorong dan juga mewarnai proses dinamisasi kelembagaan Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 ke arah yang lebih baik. Maka langkah menuju organisasi emas merupakan strategi besar untuk membentuk generasi yang sehat, generasi yang cerdas, generasi yang produktif, yang berbasis pada konsep bahwa organisasi yang unggul akan terlahir dari leadership yang kondusif bagi terjadinya sebuah proses tumbuh dan berkembangnya organisasi, tentunya yang mampu menciptakan program yang berkaitan dengan kualitas kader itu sendiri, yang bisa menciptakan kader yang militan dan juga yang mampu menempatkan dirinya sebagai organisasi mitra pemerintah dan juga organisasi sebagai sahabat masyarakat. Sahabat Siliwangi 1922, oleh karena itu Siliwangi TV 1922 ini mengemas topik bagaimana potret Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, yang dalam hal ini saya akan langsung menuju Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 di wilayah Kota Cirebon bersama Isyanto. Oke, sahabat Siliwangi 1922, kini kami telah terkoneksi di dalam satu jaringan untuk talk show, tentunya bersama Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kota Cirebon. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya. Silakan Pak Ketua untuk memperkenalkan diri, karena ini nanti akan masuk ke wilayah Nusantara. Secara singkat aja, dan sejak kapan Pak Ketua mulai berkiprah atau bergabung bersama organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Sekjen DPP
Silang Indonesia 1922. Perkenalkan, nama saya Sianto. Saya menjadi Ketua DPC Kota Cirebon di tahun 2020 dan juga sekaligus ditugaskan sebagai Ketua Korwil di wilayah 3 Cirebon. Tentunya ini sebagai tanggung jawab saya untuk bisa menjalankan organisasi pejuang Indonesia 1922 khususnya ada di wilayah 3 Cirebon. Saya masuk dan bergabung di Pejuang Silang Indonesia 1922 di tahun 2008 dan saya masuk di organisasi Pejuang Silang Indonesia 1922 ini diajak oleh almarhum Bapak Ade yang alhamdulillah pada waktu itu beliau pesan oleh saya dan beliau mengajak saya untuk masuk di Pejuang Silang Indonesia 1922. Ya. Apa yang Bapak ketahui ya tentang organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 dan yang sebagai pertanyaan, kenapa Bapak harus memilih organisasi ini? Silakan Pak. Ya, saya masuk di organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 tentunya ada ukuran dan pertimbangan bagi saya karena saya anggap organisasi ini adalah organisasi yang betul-betul organisasi yang mengedepankan sosial masyarakat dan juga mengedepankan untuk selalu bersinergi dengan masyarakat dan organisasi ini juga yang saya tahu dan saya ikuti sampai saat ini belum pernah bermasalah dengan ormas lain ataupun dengan warga masyarakat. Ya. Gitu, Bapak. Nah, ini kan kegiatan Pak Ketua Korwil ini kan lumayan cukup padat sekali ya yang saya lihat. Nah, ini bagaimana Pak ya? Pak Ketua ini bisa membagi waktu dan bisa menjalankan organisasi ya, dan juga dengan aktivitas rutinnya. Nah, dalam hal ini bagaimana Bapak bisa memprioritaskan dalam bentuk skala prioritasnya, Pak? Silakan, Pak. Ya, tentunya saya menjalankan organisasi ini terbagi waktu dengan aktivitas pekerjaan saya setiap hari dan di sini alhamdulillah saya mempunyai seorang istri yang mendukung saya menjadi ketua DPC ataupun masuk di anggota Pejuang Silang Indonesia 1922 ini. Dan waktu yang selalu saya bagi, saya prioritaskan semaksimal mungkin saya berbagi untuk keluarga, pekerjaan, dan juga untuk organisasi. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya selalu berbagi waktu dengan kegiatan-kegiatan. Tapi nggak bermasalah ya Pak ya, nggak pernah bentrok gitu. Alhamdulillah sampai saat ini saya selalu mengikuti kegiatan baik undangan dari DPD ataupun undangan dari pemerintah daerah di wilayah khususnya di wilayah 3 Cirebon. Ya. Kira-kira apa Pak yang dilakukan oleh ketua dalam rangka membangun opini publik organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 di daerah khususnya di Cirebon. Bagaimana Pak untuk bisa membangun opini publiknya? Ya, tentunya kami bersinergi dengan pemerintah daerah dan juga bersinergi dengan masyarakat ya. Khususnya di wilayah 3 Cirebon. Kalau kegiatan Pak ya, kegiatan ini apa saja yang sering Bapak lakukan ya bersama Pejuang Siliwangi Indonesia 1922-nya dalam melakukan satu event kegiatan
yang benar-benar berhimpitan dengan kepentingan masyarakat dalam mewujudkan bagaimana supaya pejuang Siliwangi Indonesia 1922 di dalam kepemimpinan Bapak ini minimal lah ada nilai kesetaraan, kesejahteraan di dalam masyarakat itu sendiri melalui kegiatannya, Pak. Ya, tentunya saya sebagai ketua untuk kegiatan ini tentunya ada kegiatan sosial berbagi Ya. dengan anak yatim dan juga berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan, dan alhamdulillah kami juga selalu diminta oleh masyarakat untuk selalu hadir di dalam kegiatan-kegiatan seperti kegiatan sunat massal ataupun kegiatan Maulid Nabi dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Ya. Tentunya di samping itu ada kegiatan masalah kemanusiaan juga ya Pak ya, masalah donor darah dan lain sebagainya. Itu kan salah satu nilai ya. Donor darah juga. Iya. Kegiatan apa saja nih yang dilakukan? Yang tadi ya ada dengan kegiatan bakti sosialnya dan juga donor darahnya. Nah ini bagaimana Pak respon masyarakat terhadap kegiatan yang tadi Bapak sampaikan? Ya. Bagaimana respon masyarakat mengenai kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bapak bersama dengan organisasi Pejuang Siliwangi 1922-nya, Pak? Responnya seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah responnya baik, dan tentunya masyarakat juga ada yang pengen mengenal lebih jauh tentang organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 dan tentunya kami juga akan selalu bersinergi dengan masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan, dan respon masyarakat sampai saat ini dengan kegiatan baik mudik ataupun juga malam 17 malam tahun baru juga kami selalu bersinergi dengan masyarakat, dan tentunya masyarakat selalu respon positif kepada organisasi kami. Ini kan animonya luar biasa ya Pak ya, baik ini dari kalangan pemerintah, ya adanya satu nilai apresiasi ya, makanya sering diundang dalam satu event kegiatan program pemerintah, baik juga oleh masyarakat ya. Nah di sini tentunya kan ini salah satu bentuk kepercayaan, baik dari pemerintah ataupun dari pihak masyarakat ya, pihak swasta itu sendiri. Nah, ini bagaimana upaya Bapak untuk menjaga dan juga mempertahankan citra positif ini, Pak ya. Dari kegiatan yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana Bapak bisa merawat dan menjaga citra positif Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 baik di mata pemerintah ataupun di mata masyarakat. Silakan, Pak. Ya, tentunya saya menanamkan kepada semua anggota untuk selalu bersinergi dengan masyarakat. Setiap kegiatan jangan arogan dan selalu merangkul masyarakat untuk bisa berbaur kepada kami organisasi, karena di masyarakat ini cenderung untuk ormas ataupun OKP ini terjadi cenderung negatif. Tapi kami coba untuk merangkul supaya masyarakat ini dengan kehadiran Ormas Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 ini bisa bersinergi gitu Pak. Ya. Pernah nggak Pak secara apa namanya? Secara sistem ya, secara sistem kita berbicara masalah sistem. Pernah nggak Bapak bersama Pejuang Siliwangi Indonesia 1922-nya ini melakukan bentuk kerjasama dengan pihak pemerintahan, Pak? Ya, alhamdulillah saya pernah bekerjasama dengan dinas pendidikan. Ya, pada waktu itu dengan tema untuk bisa mensosialisasikan kenakalan remaja ataupun dengan yang sekarang ini marak banyak anak-anak pelajar ini menggunakan obat terlarang, dan kami alhamdulillah bersama
Dinas Pendidikan di Kota Cirebon ini sudah pernah menjalankan satu kerjasama. Ya. Jadi bentuknya membantu untuk mensosialisasikan begitu ya Pak ya? Atau Betul, apa? betul, membantu mensosialisasikan di setiap sekolahan-sekolahan khususnya yang ada di Kota Cirebon. Ya. Baik sahabat Siliwangi 1922, cukup menarik kan ya bagaimana pembahasan ini. Dan yang tidak kalah pentingnya nih ya, saya akan menanyakan nih kepada Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 di Kota Cirebon. Nah ini satu hal yang tidak kalah penting Pak ya, bahwa organisasi kemasyarakatan ini memiliki peranan yang cukup strategis, sangat penting dalam rangka bagaimana perwujudannya untuk membantu masyarakat dan juga untuk mensukseskan program pemerintah dalam hal pelaksanaan pemilu, pileg dan juga pilkada ya. Dan ini semua sudah dilakukan karena tahun 2024 ini adalah tahun masanya politik. Kemarin sudah Februari ya Pilpres dan juga pileg juga sudah selesai dan sudah ada berbagai daerah yang sudah dilantik. Dan sekarang kita akan menghadapi pilkada ya, bagaimana untuk memilih gubernur dan juga wali kota dan juga bupati. Nah, bagaimana nih ya Pak ya? Bapak bersama dengan organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922-nya hadir untuk bisa membantu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pilkada yang akan datang yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November ya tahun 24 mendatang. Nah, bagaimana Bapak memiliki satu peranan penting ya yang bisa menggiring pada masyarakat agar bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pilkada yang akan datang. Bagaimana Pak? Ya, tentunya kami dari organisasi Pejuang Siliwangi 1922 yang bermitra dengan TNI Polri untuk bisa membantu mengkondisivitaskan lingkungan yang ada di wilayah masing-masing. Ya. Dan alhamdulillah organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 juga diundang langsung oleh Ketua KPU Kota Cirebon untuk langsung bisa mengedukasi untuk pemilu pilkada tahun ini dan kemarin juga pada waktu caleg dan pemilihan presiden juga kami ditunjuk untuk hadir dalam undangan KPU. Sosialisasi ya, sosialisasi. Betul. Kami bersosialisasi kepada masyarakat untuk jangan golput. Ya. Dan ini juga selalu disampaikan oleh Ketua KPU kepada kami dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengedukasi supaya masyarakat khususnya di Kota Cirebon ini untuk mensukseskan pilkada yang akan dilaksanakan di tanggal 27 November ya. Nah ini kan sebentar lagi nih Pak ya akan dilaksanakan pesta demokrasi lagi ya tanggal 27. Nah sekarang di ujung daripada talkshow ini apa harapan Bapak ke depan terkait dengan organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 dan apa juga harapan Bapak setelah nanti pemerintahan baru. Karena pada tanggal 20 Oktober ya tahun 2024 ini akan dilaksanakan sumpah dalam pelantikan presiden ya. Tentunya kalau sudah ada sumpah makanya sahlah nanti Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20. Nah ini dengan pemerintahan baru, apa harapan Bapak? Silakan Pak. Ya tentunya harapan saya dengan pemerintahan baru yang akan
dipimpin oleh Bapak Prabowo, saya organisasi Pejuang Ciliwung Indonesia 1922, karena organisasi ini tentunya lahir sebagai pendukung untuk ketahanan Republik Indonesia ini. Saya berharap untuk presiden yang akan datang atau yang baru ini bisa memberikan motivasi, semangat, dan juga memberikan suatu pembinaan kepada organisasi ormas OKP yang ada di Indonesia. Gitu, Bapak. Ya. Barangkali bisa dikenalkan, Pak, yang di samping Bapak. Silakan. Ya, saya perkenalkan ini namanya Pak Karnadi. Kami anggap sebagai propos karena beliau juga sudah menjalankan bela negara yang dilakukan baik di Ormas Pejuang Siliwangi ataupun di pemerintah daerah di Kota Cirebon. Ya, semangat ya Pak ya, Bapak proposnya semangat ya. Gimana? Senang nggak ya dipimpin oleh Pak Isyanto? Senang. Senang. Ya, baik ya Pak Isyanto. Galak nggak? Ya. Baik sahabat Siliwangi 1922. Demikian perbincangan saya dengan Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 di Kota Cirebon. Sebelum menutup, silakan Pak Ketua barangkali akan memberikan statementnya terkait masalah harapan dan juga apa yang kira-kira bisa dibangun dalam langkah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok tentunya harus lebih baik dari hari ini. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih Bapak izin saya atas nama Ketua DPC Pejuang Ciliwung Indonesia 1922 Kota Cirebon dan sekaligus ditugaskan sebagai Ketua Perwil Kota Cirebon. Tentunya saya berharap untuk semua DPC se-Jawa Barat ini bisa selalu bersinergi dengan masyarakat, dan saya berharap untuk semua ketua DPC se-Jawa Barat tetap solid, tetap semangat, dan juga saya yakin dengan kepemimpinan yang ada di DPP ataupun di DPD, insya Allah Pejuang Ciliwung Indonesia 1922 selalu dikenang oleh masyarakat, dan tentunya harapan besar Pejuang Ciliwung Indonesia 1922 ini bisa menjadi organisasi yang betul-betul berwibawa, bermartabat, dan juga bisa dicontoh oleh organisasi-organisasi lainnya. Dan tadi yang Bapak bilang bahwa hari ini harus lebih baik dari esok hari. Dan ini adalah moto yang selalu diberikan oleh Pak Sekjen kepada kami, dan insya Allah kami akan semaksimal mungkin untuk menjalankan roda organisasi Pejuang Ciliwung Indonesia 1922 ini dengan lebih baik dari hari ini. Dan mudah-mudahan Siliwangi TV 1922-nya tetap bisa memberikan edukasi yang positif ya Pak ya? Ya, betul. Tentunya dengan TV Siliwangi ini adalah TV Siliwangi kebanggaan untuk Pejuang Ciliwung Indonesia 1922, karena di zaman modern ini emang kita sangat butuh sekali media supaya kita bisa berinteraksi dan juga bisa mengembangkan organisasi ini lewat media yang tentunya ini kebanggaan untuk kita. Kita sudah mempunyai TV Siliwangi, dan tentunya tidak semua ormas mempunyai media TV seperti Pejuang Ciliwung Indonesia 1922. Baik. Terima kasih ya. Demikian sahabat Siliwangi 1922 obrolan kami dengan Pak Isyanto ya, Ketua DPC dan juga sebagai Ketua Korwil juga. Semoga bisa bermanfaat dan kita nanti tunggu ya DPC berikutnya
yang nanti akan saya sampaikan hal yang sama bagaimana potret di daerahnya masing-masing. Mengakhiri ini ada salah satu satu nilai semangat ketika kita berangkat bersama dengan rombongan, dengan anggota dan melewati jembatan, makanya jembatan tersebut seketika itu harus kita hancurkan. Kenapa? Supaya tidak kita berpikir untuk kembali. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, Jiwa Raga. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.